Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jam berapapun Anda menonton video ini, Pak Guru mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung ke dalam keluarga besar SMK Kristen Ketemu Bagu. Hari ini, Pak Guru akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran, materi dan mata pelajaran yang ada pada program keahlian TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, sebelum itu, Pak Guru akan sedikit memperkenalkan diri, karena ini masih pertemuan awal, mungkin masih ada yang belum kenal. Nama John Turang, alamat Gogagoman. Di sekolah ini, Pak Guru sebagai tenaga pengajar program keahlian TKJ, khususnya yang ada di kelas 10. Nah, itu sedikit perkenalan dari Pak Guru. Orang lanjut. Di sekolah ini, kita menggunakan dua metode pembelajaran. Ada metode pembelajaran daring, ada metode pembelajaran luring. Kalau untuk pembelajaran daring, di sini menggunakan beberapa aplikasi. Ada aplikasi WhatsApp, ada aplikasi Google Classroom, kemudian ada yang namanya Dojo Class, ada Zoom, dan YouTube. Tapi tidak digunakan sekaligus untuk satu mata pelajaran. Tergantung guru mata pelajaran menggunakan aplikasi apa. Nah, contoh Pak Guru di sini hanya menggunakan Google Classroom, Zoom, dan YouTube. Jadi tidak semua, hanya pilihan, tergantung guru mata pelajaran. Kemudian, di metode pembelajaran luring, ini hanya dikhususkan untuk beberapa siswa yang tidak mempunyai sarana prasarana yang memadai. Contoh, mereka tidak memiliki handphone Android atau berada di daerah yang tidak memiliki jaringan. Ya. Contoh sederhana, mereka yang ada di bagian Bolang Mongondo Selatan sana. Ada beberapa daerah yang tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Kita masuk ke mata pelajaran yang ada di program keahlian teknik kendaraan, program keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, di dalam program keahlian ini ada 4 mata pelajaran. Yang pertama, ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, kemudian yang ketiga, pemrograman dasar, kemudian yang keempat, dasar desain grafis. Nah, itu adalah 4 mata pelajaran yang akan kalian pelajari di semester ini untuk program keahlian TKJ. Kita akan bahas satu persatu 4 mata pelajaran itu. Nah, mulai dari sistem komputer ya. Di dalam sistem komputer ini, selama 1 semester, di sini ada 5 materi utama. Yang pertama ada sistem bilangan, kemudian ada gerbang logika, kemudian ada operasi logika aritmatik, kemudian ada multiplexer, kemudian decoder dan register, dan terakhir dasar elektronika. Nah, kesemua materi ini mungkin ada yang masih asing di telinga kalian tentang istilah-istilah yang ada pada materi ini. Tapi ke depannya kalian akan sedikit memahami kalau kalian mengikuti dari awal materi ini sampai akhir. Jadi jangan sampai ada yang hilang, apalagi bolos ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian materi pertama. Di sini akan Pak Guru jelaskan secara singkat. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu materi ini di pertemuan berikut. Untuk pertemuan ini Pak Guru hanya menjelaskan sedikit. Ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikut, mulai dari sistem bilangan, kemudian apalagi tadi, gerbang logika, sampai di dasar elektronika. Mulai dari sistem bilangan, di sini ada pengertiannya, yaitu sistem bilangan adalah suatu bilangan yang memiliki nilai tertentu berdasarkan basis atau radik. Apa itu basis dan radik? Nanti. Lanjut. Jenis-jenis sistem bilangan, di sini ada 4 jenis. Mulai dari desimal, kemudian ada biner,
kemudian yang ketiga ada oktadesimal, dan terakhir ada heksadesimal. Nah, untuk sistem bilangan desimal memiliki 10 basis. Kenapa 10 basis? Nah, orang hitung mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan 9. Kalau dihitung dari 0 sampai dengan 9, itu ada 10 jenis angka, ya, atau 10 jenis karakter. Itu yang dimaksud dengan 10 basis atau basis 10. Nah, sistem bilangan desimal inilah yang sering kalian gunakan pada waktu SD dan SMP. Makanya untuk di SMK ini atau di materi ini, Pak Guru akan membahas lebih lanjut lagi atau lebih jauh lagi, karena kalian sudah pelajari di SD dan SMP. Nah, contoh ya, ada 2 tambah 3 sama dengan 5, 4 tambah 3 sama dengan 7, atau 5 tambah 5 sama dengan 10. Seperti itu, tidak ada yang aneh di sistem bilangan desimal ini. Lanjut lagi. Nah, di sistem bilangan yang kedua, ini ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner memiliki 2 basis. Ya. Biner ini hanya mengenal 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Contoh, 1010, kemudian 1011, kemudian 1110. Itulah contoh bilangan biner. Nah, kenapa hanya 2? Kenapa tidak bisa 3, 4, dan seterusnya? Itu kita akan bahas di materi selanjutnya. Ini hanya gambaran singkat saja. Kita lanjut lagi. Nah, berikut adalah sistem bilangan oktadesimal. Sistem bilangan oktadesimal ini memiliki 8 basis atau 8 jenis angka. Itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau dihitung dari 0 sampai 7, itu ada 8 jenis angka. Makanya disebut sebagai 8 basis. Nah, di sini ada contoh 667, 547, dan 331. Itu contoh bilangan oktal atau oktadesimal. Lanjut lagi, yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal ini memiliki 16 basis yang terdiri dari 10 jenis angka atau numerik dan 6 karakter huruf. Adapun jenis sistem bilangan yang digunakan pada heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 bukan 10 ya. Ada angka A, B, C, D, E, dan F. Nah, kalau dihitung mulai dari angka 0 sampai dengan huruf F, semuanya itu ada 16 karakter. Kenapa A, B, C, D, dan E? Itu nanti juga kita akan bahas di materi selanjutnya. Masing-masing huruf itu memiliki nilai, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk perkenalan sedikit, perkenalan singkat mengenai materi pembelajaran sekaligus mata pelajaran yang ada pada jurusan TKJ. Jika kalian mau bertanya tentang materi yang tadi, silakan kalian kirimkan komentar atau kalian langsung WhatsApp ke nomornya Pak Guru, atau bisa juga kalian kirimkan lewat aplikasi Google Classroom yang sudah dibagikan lewat grup-grup WhatsApp. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Shalom.